Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitabatul hamzatil mutawassitati 'alal wawi. Nah, penulisan hamzah tengah di atas wawu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penulisan hamzah tengah ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada hamzah tengah yang ditulis di atas alif. Yang kedua hamzah tengah ditulis di atas nabroh atau iya. Yang ketiga hamzah tengah yang ditulis di atas wawu. Dan yang keempat adalah hamzah tengah yang ditulisnya mandiri. Saat ini kita akan mempelajari tentang penulisan hamzah tengah yang ditulis di atas wawu. Ada beberapa kaidah tentang penulisan hamzah tengah yang ditulis di atas wawu. Yang pertama, apabila hamzahnya berharokat dhammah dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, aqra'uhum. Lihat dalam contoh, hamzahnya berharokat dhammah dan huruf sebelumnya yaitu huruf ro itu berharokat fathah. Maka hamzah ditulis di atas wawu. Kemudian yang kedua, apabila hamzahnya berharokat dhammah dan huruf sebelumnya sukun. Contoh, mas'ulun. Lihat, hamzah tengah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya yaitu sin, dia sukun. Nah, itu juga penulisan hamzahnya ditulis di atas wawu. Kemudian yang ketiga, apabila hamzahnya sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Contoh, al-mu'minina. Hamzah sukun sebelumnya yaitu huruf mim berharokat dhammah, maka hamzah ditulisnya di atas wawu. Kemudian yang terakhir, apabila hamzahnya berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Contoh, fuadun. Hamzahnya berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka hamzah ditulis di atas wawu. Nah, supaya lebih sederhana kaidahnya, mari kita simpulkan bareng-bareng. Kesimpulan penulisan hamzah tengah di atas wawu apabila yang pertama hamzah tengah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau sukun. Tuh yang perlu kita ingat. Kemudian yang kedua, apabila hamzah berharokat fathah atau sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Yaitu kesimpulan penulisan hamzah tengah yang ditulis di atas wawu. Nah, ada beberapa catatan terkait penulisan hamzah tengah di atas wawu. Pertama, apabila hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya kasroh, maka hamzah ditulis di atas nabroh atau iya. Jadi hati-hati ketika ada harokat dhammah, baik itu di atas hamzah tengah atau di atas huruf sebelum hamzah tengah, maka tidak langsung kita memvonis bahwa hamzah tengah itu ditulis di atas wawu walaupun ada harokat dhammah. Tapi perhatikan dulu, kalau sebelumnya adalah harokat kasroh walaupun hamzah berharokat dhammah, maka hamzahnya tidak ditulis di atas wawu tetapi ditulisnya di atas nabroh. Kemudian yang kedua, apabila hamzah berharokat kasroh
dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka hamzah ditulis di atas nabroh atau iya. Betul. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas di bagian penulisan hamzah yang kedua, yaitu yang ditulis di atas nabroh. Ini sekedar pengingat saja. Jadi intinya hamzah tengah ditulis di atas waw itu apabila hamzahnya berharokat dhammah dan huruf sebelumnya fathah atau sukun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hamzah tengah ditulis di atas waw apabila hamzahnya berharokat fathah atau sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya adalah cara mudah menentukan penulisan hamzah di tengah kata. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam keberkahan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Jazakumullahu ala husni ihtimamikum walhamdulillahi rabbil alamin.